khotbah pada ibadah kita di Minggu Seksagesima diangkat dari Yesaya 40, diawali dari ayat 21 hingga ayat 31. Mari kita bacakan secara responsoria. Kami akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu muda-mudi membacakan ayat yang berikutnya secara bergiliran. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan terbaringkan dalam badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau mendengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lebih dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu. Melaksanakan ibadah, mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih bisa tetap
diberikan nafas kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau dikatakan panglima, seorang panglima langsung kita pikirkan atau dapat kita sadari bahwa itu adalah orang yang hebat. Itu adalah merupakan orang yang bijak. Itu merupakan orang yang sudah banyak pengetahuan, banyak pengorbanan, dan banyak perjuangan. Dan bahkan itu layak untuk kita dengarkan. Itulah, apalagi kita tinggal di NKRI, kalau dikatakan seorang panglima, hal ini sudah menjadi suri teladan terhadap rakyat yang begitu banyak. Berbeda dengan seorang yang dijuluki menjadi seorang panglima. Panglima yang sebenarnya dengan cerita seorang panglima di kisah beberapa puluh tahun yang sudah lewat. Seseorang dari Tanah Batak pergi merantau ke Jawa. Setelah 20 tahun dia di perantauan, dia dipertemukan dengan seorang anak gadis. Maka dia pulang ke kampung dan melaksanakan pesta pernikahan di kampungnya. Dan sesuai dengan kesepakatan mereka bersama dengan keluarga, tidak kembali lagi ke Jawa melanjutkan perantauannya. Tetapi beliau ini tinggal di suatu desa yang agak jauh dari kota kabupaten. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bahwa semenjak dia merantau 20 tahun di tanah Jawa, begitu dia pulang di kampung itu, namanya jadi dikenal di suatu kecamatan tersebut, bahkan di kabupaten, dikatakan si Panglima. Mengapa dia jadi dikatakan si Panglima? Apakah dia seorang aparat TNI atau di kepolisian? Tidak. Tetapi ceritanya Bapak Ibu seperti ini. Begitu dia menikah dan punya rumah di desanya, dia selalu setiap bertemu orang yang bertengkar atau orang yang bermasalah, andalan dia, "Hei, kamu tahu tidak Pancasila?" Hanya itu yang dikatakan. Kenapa dia berkelahi? Kuajak dia gereja, dia tidak mau. Maka apa kata beliau ini? Dia mengatakan, "Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah kau langgar." Begitu kata dia. Begitu juga yang lain. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai tikah daripada suatu perkumpulan, kamu sudah salah. Kamu tidak melaksanakan Pancasila. Maka kesalahan kamu yang paling fatal, kamu tidak adil melaksanakan pekerjaan kamu selaku yang aktif di organisasi. Pokoknya dia hanya dan bahas di lingkungan desa tersebut Pancasila. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesudah dia menikah, mulai besoknya, dan dia juga sebelum tidur, dia selalu pergi ke Lapo Tua dan minum tua 5 teko satu malam. 5 teko satu malam. Maka dia pun pulang ke rumah bisa jadi jam 11. Sehingga apa yang terjadi? Karena dia selalu berkata Pancasila 5, dan minum tua pun dia di warung 5 teko. Maka setahun kemudian lahirlah anaknya, dibuatlah namanya si Lima. Lagi-lagi anaknya ini bernama Lima.
Karena dia selalu cinta Pancasila. Dia selalu berkata yang 5 itu tadi. Sehingga pas mau dibaptis di gereja, dikatakanlah itu surat baptisannya namanya 5 titik-titik, marganya tidak usah kita kasih tahu sekarang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masyarakat atau rakyat di desa itu agak sulit memanggil dia menjadi Panglima. Maka disahkan mereka lah panggilan daripada bapak yang satu ini di desa itu menjadi Panglima. Semua pada takut ke beliau ini, karena kalau dia sudah jam 11 dia akan pulang ke rumah, maka dia sambil goyang-goyang seperti itu karena sudah mabuk, maka dia selalu rumah siapapun yang masih terbuka dia mau masuk. Dia melihat lagi ngapain, kenapa belum tidur, sehingga kalau dia sudah pulang dari warung, semua orang pada takut dengan dia ini, semua langsung tutup pintu. Dia betul-betul disegani di rumahnya ataupun di desanya tersebut, dan namanya semuanya mengenal menjadi seorang Panglima di desa itu. Berkembang lagi ke kecamatan, semua orang segan ke Panglima di kampung itu, atau Panglima di kecamatan itu, atau seorang nama Panglima di kabupaten itu, dia betul-betul menjadi terkenal. Apakah karena dia kaya? Apakah karena dia hebat sekali? Bukan Bapak Ibu, tetapi itulah kronologisnya menjadi terjadi seseorang yang dikatakan di suatu desa tersebut seorang yang berjulukan itu si Panglima. Dan itu kondisinya Bapak Ibu tidak sama dengan situasi tema di khotbah kita pada minggu ini, yaitu Tuhan adalah Allah yang kekal. Karena kenapa? Di suatu saat dia sudah mabuk berat, lewat jam 11 dia pulang, dia malah mengamuk atau marah-marahan terhadap orang di kampung. Biasanya kalau seorang yang dikatakan Panglima itu tadi, orang takut dengan dia, menyentuh dia pun orang pada berlari dan tidak berani. Tetapi suatu ketika karena dia sudah mabuk, dia jalan sudah sempoyongan, ketemu dengan anak-anak, dan dia berkelahi dengan anak-anak ini tadi. Karena tersinggung anak-anak ini tadi, anak-anak itu pun bisa sanggup memukul dia sampai tergeletak, sampai pingsan. Bapak Ibu dikatakan dikasih oleh Tuhan, itu beda daripada nama yang dikatakan bahwa dia menjadi bukan seorang Panglima yang kekal, ataupun tidak sama seperti di khotbah kita atau di tema ibadah kita saat ini, yaitu Tuhan Allah adalah yang kekal. Sangat jauh sekali. Julukan seorang Panglima orang yang hebat, julukan seorang Panglima orang yang betul-betul yang disegani orang di suatu desa tersebut, tetapi hal nama panggilan dan jabatan dia itu tidak bisa kekal sampai beberapa lama, tetapi hanya sebentar, karena dengan situasinya, cara memanggil dia menjadi seorang Panglima berbeda dengan yang dikatakan di tema ibadat kita bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal. Terkait dengan tema ini, apa hubungannya Bapak Ibu? Ini kondisi yang sebenarnya yang terjadi di Israel dahulu akibat pelanggaran, akibat kebandalan, akibat tidak menurutnya bangsa Israel terhadap perintah Allah, maka Allah membiarkan bangsa itu terbuang ke Babel. Begitu lama Israel dibiarkan oleh Allah di tempat perbudakan Babel. Tidak ada harapan lagi, tidak ada semangat lagi, dan tidak ada lagi keyakinan bangsa itu bahwa hidup mereka akan bisa berubah.
nasib mereka akan bisa pulih kembali seperti nenek moyang mereka dulu. Kenapa Bapak Ibu? Mereka sudah memikirkan bahwa Allah itu tidak mampu lagi menolong mereka keluar dari tempat perbudakan itu, bahwa mereka telah menilai bahwa Allah tidak sanggup lagi membantu mereka agar hidup mereka bisa tetap kembali ke hidup yang seperti yang dirasakan sebelumnya mereka di tempat perbudakan. Inilah Nabi Yesaya menyatakan dan membuatkan suatu penghiburan terhadap bangsa Israel. Di saat Israel sudah patah semangat, di saat Israel setelah betul-betul mengaku tidak ada lagi hidup yang lebih baik daripada penderitaan mereka, di saat Israel sudah bahkan berpaling dari kepercayaan mereka kepada Allah, disitulah Nabi Yesaya membuatkan suatu penghiburan terhadap bangsa itu. Nabi Yesaya melaksanakan pemotivasian terhadap Israel yang mengalami begitu banyak pergumulan di tempat perbudakan itu di tanah Babel. Ini menjadi suatu yang kita garis bawahi di khotbah kita di saat ini. Apa yang dikatakan itu tadi? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman, dia yang membuat pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Di sini Nabi Yesaya mengembalikan kepercayaan mereka yang sudah berpaling. Nabi Yesaya menguatkan kembali bahwa mereka yang sudah pasrah, mereka yang sudah patah semangat dengan banyaknya penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau Nabi Yesaya membuatkan suatu pencerahan, Nabi Yesaya membuatkan suatu pemotivasian, Nabi Yesaya membuatkan suatu penghiburan terhadap bangsa Israel, hari ini, detik ini, di ibadah ini, Nabi Yesaya memberikan penghiburan kepada jemaat HKI Penerangan yang lagi mensujudkan hidupnya ke hadapan Tuhan. Melalui khotbah ini, Bapak dan Ibu, muda-mudi dan anak-anak dikuatkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Nabi Yesaya, supaya kalaupun ada permasalahan, kalaupun ada problem, kalaupun ada kesulitan atau pergumulan yang berbagai macam, jangan seperti bangsa Israel di nats khotbah ini, mereka bahkan berpaling dari Allah. Mereka bahkan mengatakan, tidak mampu lagi Allah untuk menolong saya, tidak mampu lagi Allah untuk menolong kami. Khotbah ini dengan tegas mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, apapun problemmu muda-mudi, apapun permasalahan yang kamu alami ibu-ibu, apapun kondisi yang memberatkan, pergumulan atau rintangan yang ada di hadapanmu, Bapak-bapak, firman Tuhan mengatakan, jangan sempat kendor, jangan sempat lemah untuk berharap dan bersandar kepada Allah, karena dengan sebenarnya bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, mulai dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau di dunia ini jelas tidak ada yang kekal. Dan ada
naho molo diperluta si saunari. Laos studia dan luya kang dohot tabulenang dan adong na buhay dan luya na sarupa dohot guarna adong do na kekal alay horat digoa. Contoh ang dohot tabulenang adong do na doktor di ingat taupe adong do mulai na julu ido guarna laos ido saat dusonari. Tetapi kalau kenyataannya bahwa tidak. Mudah-mudahan Indonesia mangmondo tidak nakekal mulai sing julu sak sonare. Mudah-mudahan Indonesia mudah-mudahan pendidikan damate. Mungkin dari bawah si Mamora. Iyo, mulai sing julu si Mamora dokternya lakon. Alai dari lui akan si Mamora no yang di negara tau mengajar biope dan studio Mamora. Dia bukan kekal. Kalau Allah begitu kekal, begitu dulu, begitu sekarang, dan begitu yang akan datang. Maka kalaupun ada pergumulan yang berat, adapun problem yang begitu sulit untuk diselesaikan, adapun rencana yang tidak bisa untuk dijangkau, Allah itu adalah tetap kekal. Dan semua si Mamora, idokon si Mamora, HP mulut kesiliki bulan lebih donakku nasarupat bulau potong berpulus. Ada yang menjadi idokon. Nah si fokus. Ala yang mau taberek, yang baru di Sumatera Utara, angkutan yang lakop yang mau bereng ini di mobil Raja Napus. Raja Napus. Berarti Napus pernah punasa mobil sehingga aku berisi. Kubereng isi kalau waktu beda. Tapi niluluan maceritanya om isi dalam punasa Raja Napus. Nagudan nak telur si do aka bus transport tu kabupaten mermerek Raja Napus. Apa yang mau berdo? Wala salah ada shopping do. Napunasa Raja Napus. Apa yang baik isi Napus. Berarti dikatakan bukan ada ataupun bukan istilahnya itu kondisi yang kekal di dalam kehidupan zaman sekarang. Di pergaulan di dalam baik dan ada HP naho. Apalagi Bapak Ibu, ini di tahun-tahun politik di negara kita. Tidak bisa tidak, mau nggak mau kita harus turut tetap selaku warga negara yang baik, selaku tinggal di negara yang sifat demokrasi, kita juga tetap juga harus berbagi partisipasi bagaimana untuk mendapatkan hidup yang aman dan nyaman. Boleh tabekan ke pelaku-pelaku politik di tahun yang lewat Marawado, 5 tahun yang lewat betul-betul masih robot berubah do cara-cara mereka. Saunari nunga dari Mardoa. Nomor doang kedo, saunari nunga masih serang. Berarti tidak ada yang kenal Bapak Ibu. Alaina kekal di bagasan panguluron horat debatado nagok horot nirohai moro na julu tuak kaupunta debata tutong mar asiroha tutong menguruhi akan dapat kabrusot di mana saunani be somonido debata ido ben nagari dokon Tuhan adalah Allah yang kekal. Maka dikatakan semua dia be gudang lipat tutukoni, semua dia be gudang li hamauloni, semua dia be gudang li permasalahan ni, permasalahan nang adompe dan selesai dope nungaro use masalah. Hamaulon nang adompe dan adom dope solusinya nunga jupang muse hamaulon. Jamita di bagasan sedario amang roh tamana. Pasahat madotong tu Jehovah para silohai. Kita sandarkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan tetap bisa memberikan solusi. Tuhan tetap bisa memberikan jawaban. Di luar dari pengetahuan, di luar kemampuan, Tuhan tetap berpihak kepada kita karena kita tetap setia menguji jalan pasangan dewa. Dan ada orang naga depangan leluan naga demobar sama pinang idoni rohata. Dohok nasa di kosna di bagasan hamaulon di perguruan tahun dan adong nagabe tempat tarupan inon masa demon akka hamaulani alai
Kolang tude batado nagabe muat seluhutna kosoli rohata dok di balik kriota kolang tude batado naro tok setia laho mangoloi mengurubi jalan menghibur kita di seluruh perjalanan minggu. Apa yang dikatakan dengan khotbah ini? Nampe godang hamaoli, nampe godang pergumulani, nampe godang aka siksaan hidupi, nampe godang aka problemi, unang gari kita berpatokan alani problem na adong na sosol di rohatai. Tetapi kita lihat, tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja wali merupakan suatu ciptaan Tuhan yang bisa terbang begitu tinggi. Ini merupakan suatu ciptaan Tuhan yang bisa terbang begitu jauh. Adakah yang bisa menghantam Raja Wali? Ada. Adakah yang bisa mengganggu Raja Wali? Kalaupun Raja Wali yang mempunyai salep yang begitu luas untuk membuat celaka Raja Wali, ada. Ada sejenis burung yang selalu mau langsung terbang ke pundak daripada Raja Wali. Dia selalu mematoki leher dari Raja Wali itu tadi. Tetapi Raja Wali tidak mau suntuk, tidak mau stres, dan tidak dia mau membuang waktu hanya untuk berkelahi dan bertengkar dengan Raja Wali yang ada di pundak Raja Wali tersebut. Tetapi apa langkah Raja Wali, Bapak Ibu? Bersama dengan yang sudah diuraikan di khotbah ini, dia akan mengembangkan sayapnya, terbang setinggi-tingginya, maka burung yang hinggap di pundak Raja Wali itu pun tidak bisa kebagian napas lagi, dan langsung Raja burung yang hinggap di Raja Wali tadi turun dan berjatuhan. Itu kita diajari bersama dengan firman Tuhan pada saat ini. Kalaupun dari kiri, kalaupun dari kanan, kalaupun dari atas, kalaupun dari depan dan dari belakang, yang mengganggu perjalanan hidupmu Bapak Ibu, yang mengganggu konsentrasimu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, yang menyangkut dengan gangguan untuk menjalankan hidupmu bersama dengan keluarga, jangan membuang waktu hanya untuk membahas itu. Tetaplah berserah kepada Tuhan bahwa Allah itu adalah kekal untuk menolong kita asal kita tetap bersandar kepada-Nya. Menyerahkan diri kita, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, dan tetap kita bersekongkol merangkul kasih karunia Tuhan yang akan melimpah kepada kita bersama dengan keluarga kita. Doa dan harapan kita, Tuhan tetap menyertai kita dan memberkati kita. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah.
terima kasih Tuhan.